Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum mengerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya. Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran, kalaupun sholat, malas dia. Kalaupun ingat dalam sholatnya, cuma sedikit, yang lainnya mikirin yang lain. Buka Quran surah keempat ayat 142, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142. Ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu. Lihat kalimatnya. Yukhadi'una Allah. Mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal nggak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi. Makanya muaranya neraka jahanam, Pak, Bu. Munafik itu, muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya. Quran surah keempat, ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Nah, awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia enggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'un Allah. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga nggak perhatikan, kata Allah. Saya nggak nilai, saya nggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, qamu kusala. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah. Misal, mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati, pasti pernah maksiat tuh. Gak mungkin kalau nggak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat, wala yadhkuru dzikir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat. Cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallah, tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba pikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi? Ustadz, saya sering lupa kalau sedang sholat, sehingga lupa itu tidak memudahkan saya mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana saya supaya khusyuk dan menghilangkan lupa ini? Kalau yang dimaksudkan lupa yang pertama, maka itu bagian yang normal dalam kehidupan. Karena semakin semakin usia berkembang, semakin kelemahan didapatkan. Itu sudah bahasa Quran. Ya, Allah menciptakan kita dari kuat. Semua min ba'di quwwatin dha'f. Kemudian setelah kuat jadi lemah lagi. Sampai kemudian semakin sepuh, semakin melemah ingatan-ingatan kita. Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan bagian pertama, itu normal. Cara untuk bisa menguatkannya lagi, supaya terjaga fokus sholatnya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu caranya. Simple. Jadi kalau yang laki-laki ke masjid, perempuan nggak bisa ke masjid di rumah. Yang penting jamaah. Sebab kalau berjamaah, ada yang saling mengingatkan. Imam lupa, yang ingatkan siapa? Makmum, pasti itu. Karena imam satu, Lukman. Makmum banyak. Di begitu imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, siapa yang ingatkan? Tidak. Yang ingatkan suasana berjamaahnya. Nggak mungkin imam ingatkan. Ya nggak mungkin, imam nggak bisa nengok ke belakang. Ya, aduh imam saya lupa. Oh begini caranya, batal sholatnya semua. Tidak, imam tidak mungkin mengingatkan. Tapi suasana sholat akan mengingatkan dia. Misal, Anda harusnya misalnya sujud, tiba-tiba Anda keingat ruku. Begitu mau ruku teman-teman sekalian harusnya sujud.
Anda menyadari bagaimana suasana salat jamaah menjadikan semua orang sujud kecuali Anda. Maka saat itulah otomatis Anda akan mengerjakan sujudnya. Paham ya? Anda kira rakaat kedua, Anda berhenti, ternyata semua orang naik. Maka Anda otomatis akan mengikuti orang yang lain untuk naik, kemudian menyempurnakan rakaat Anda. Paham? Maka salat berjamaah, salah satu faedahnya, meningkatkan kualitas salat kita dan menjaga dari lupa dalam salat. Jika Anda imam diingatkan makmum, jika Anda makmum lupa, maka diingatkan oleh suasana salat dalam berjamaahnya. Paham sampai sini? Baik, karena itu saya sarankan bagi para ibu pun yang belum bisa ke masjid, ternyata bukan ada alasan untuk tidak berjamaah. Bukankah di rumah kadang-kadang ada anaknya, ada cucunya, ya, ada misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak menunaikan sholat dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sumbernya dari satu di antara dua, setan atau maksiat, maka caranya adalah pertama, kalau dari setan kita berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. Bacakan ta'awudz. Bacakan surah-surah untuk perlindungan. Itu boleh. Boleh. Dari hadis-hadis umum disampaikan Nabi SAW. Kadang-kadang kalau sudah jelas, Nabi nggak sampaikan lagi. Karena sudah jelas. Bukan nggak ada contoh, hati-hati. Bukan nggak ada contoh. Salat itu dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Pertanyaan saya, boleh nggak sebelum salat saya baca bismillah? Halo? Kalau tidak tahu, katakan. Allahu a'lam. Nah, sekarang kita kembalikan pada kaidah fikihnya. Hati-hati, pahami dengan utuh, awas, jangan lihat potongan video setelah ini. Awas, hati-hati, nanti saya kena tahdir lagi itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada kaidah yang jelas awal dari akhir, teori dengan contoh. Yang kedua, ada kaidah yang jelas disampaikan ketentuan umumnya, yang kalau sudah disebutkan, gak usah kita mengulanginya lagi. Yang penting kaidahnya sudah jelas. Saking jelasnya, Nabi nggak sebutkan lagi. Nabi nggak sebutkan lagi. Contoh misalnya, kalau antum mau makan, baca apa? Tahu dari mana? Hadis jelas ya. Kata Nabi, samillah, sebut nama Allah. Kata Imam Al-Bukhari, paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat sebut bismillah. Makan apa saja? Nggak disebutkan. Makan bubur, makan kurma, makan ini, makan itu. Itu makan. Sekarang kalau saya mau pakai pakaian, baca apa? Tahu dari mana? Bismillah kan untuk makan. Ayo. Kalau tidak tahu katakan apa? Allah Adam. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak baca bismillah? Tahu dari mana bolehnya? Katanya Allah Adam. Baik. Lihat hadis umumnya. Tadi spesifik untuk makanan karena ada kisahnya. Nanti saya bacakan kisahnya. Yang kedua, ini ada hadis umum. Hadis umumnya berbunyi begini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, paling minimal dibacakan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahala akhiratnya. Ini cuma jadi dunia. Ini saya mau minum misalnya. Saya mau minum, tidak saya bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca itu. Maka yang saya dapatkan cuma dunia saja. Hilang hausnya, tapi tidak ada nilai pahala akhiratnya. Saya baca bismillah, ada pahalanya. Hadis umum. Kemudian pakaian misalnya. Maaf, saya mau pakai pakaian. Kalau cuma dipakai, saya tidak bacakan doanya, tidak baca bismillahnya, itu sama dengan yang lain saja. Yang pakai pakaian. Yang tidak beriman pun mengerjakan itu. Bahkan belinya di toko yang sama, harganya sama, berangkatnya bareng. Ya dipakai ke tempat yang sama, seragam, ya kampus, karyawan, sekolah, dan sebagainya. Kan pakaiannya sama tuh, di tempat-tempat umum. Apa yang membedakan antum dengan orang belum beriman? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Begitu dipakai, dituliskan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makan baik tidak? Baik. Pakaian baik tidak? Baik. Pakai sendal baik tidak? Baik. Semua aktivitas kita ada doanya. Ketika nggak tahu doanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Hadis makan itu, kenapa ada khusus lagi disebutkan? Karena pada saat itu ada anaknya Abu Salma. Lihat di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Datang dia berkunjung kepada Nabi, kemudian di situ dia menyampaikan, ya, maaf, setelah datang, kemudian Nabi hidangkan makanan, anak itu kemudian dengan tangan kanannya ingin menyerobot makanan yang dekat dengan Nabi SAW. Kalau diilustrasikan, dia duduk di seberangnya, makanan kesukaannya ada yang mendekat dengan Nabi. Tangannya masuk ke depan, kata Nabi, ya ghulam, idza quddimat ta'am, khudh biyaminika ma yadik. Hei, duhai anakku sayang, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Kalimat disampaikan pada anak, tapi khitabnya, cara bicaranya tujukan pada orang tua. Maksudnya kalau orang tua bikin makanan, dan tahu anak dengan makanan kesukaannya, maka dekatkan makanan itu pada yang disukainya. Anda punya 2 orang anak, 1 ayam sukanya, 2 tempe sukanya.
Maka yang suka ayam, dekatkan ayam kepadanya. Yang suka tempe, dekatkan tempe kepadanya. Sehingga dengan itu memudahkan dia untuk mengambil. Itu maksud hadisnya. Kemudian ambil itu. Dan pada anak kecil, lihat, samillah. Jangan ajarkan doa yang panjang-panjang. Yang penting buat dia paham. Sebut nama Allah. Bismillah. Padahal ada doa makan. Ada doa berpakaian. Ada doa untuk makan. Doa minum. Doa berangkat. Kata Nabi, kalau anda ingin yang simpel, cukup sebut Bismillah. Bismillah. Ditekankan lagi karena orang yang belum tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, nggak usah disebutkan lagi. Sekarang saya tanya pada anda, saya belum sholat, saya mau sholat nih. Mau sholat, boleh nggak baca Bismillah? Kalau pada hadis tadi, kita ambil keumumannya, boleh disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang belum dimulai. Karena saya mau sholat, mengerjakan kebaikan. Begitu sholat dibuka, dibukanya bukan dengan Bismillah. Bukanya dengan takbir, Allahu Akbar. Sambil bertakbir, maka hati berniat. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbir. Niat tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menegaskan saya salat maghrib ya Allah. Saya salat isya ya Allah. Maka di hati ini orang Arab mengatakan usolli fardal isya 4 rakaat. Hatinya menyampaikan, ya Allah saya mau salat isya 4 rakaat. Kita misalnya bukan orang Arab, boleh di hati mengatakan ya Allah saya mau salat isya 4 rakaat. Sah. Lisan bertakbir. Jadi yang dibaca bukan bismillah. Bismillah. Salah. Bismillah itu sebelum sholat. Bismillah sebelum makan. Bismillah sebelum berpakaian. Dalilnya apa? Hadis umum tadi. Nah, sebelum antum sholat, ada godaan dari setan. Banyak was-was sana sini. Banyak was-was. Apa rumusnya? Kaidah umum. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Sebelum sholat, bacakan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika ayyahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Sebelum sholat dilakukan. Minta kepada Allah bagi yang merasa banyak gangguan. Kalau tidak merasa terganggu, nggak ada masalah. Langsung takbir saja. Allahu Akbar. Sudah selesai. Jadi munculnya ayat, kemudian ta'awud dan sebagainya, itu asalnya permohonan kepada Allah supaya tidak ada gangguan-gangguan dari setan ketika ada kerumitan menunaikan sholat. Paham sampai sini? Halo? Jadi latar belakang itu mesti digali. Jangan kemudian orang berta'awud, memang ada masalah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bid'ah. Masya Allah. Jadi itu yang repot tuh kan. Coba cek dulu, mungkin dia punya latar belakang dan sebagainya. Paham? Dan jangan ditanya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada setan ya? Masya Allah, gak usah. Biarin aja. Iya, setannya kamu. Dia kan? Paham ya? Baik, jadi ini kondisinya. Kalau memang banyak gangguan sebelum sholat sana sini, bermohon kepada Allah perlindungan. Dalilnya ada, ayatnya ada dan sebagainya. Terus? Tayyib. Kalau maksiat, bertobatlah Anda. Bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar Anda bermohon pada Allah, kemudian tobat dengan baik, tobat nasuha, jangan diulang lagi. Kemudian jika terkait dengan Allah, cukup kemudian Anda beristighfar dengan baik, mohon ampunan, akui kesalahan, sesali dan janji jangan diulangi lagi. Ciri tobatnya, Anda benci melihat perbuatan serupa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meningkat kesolehan Anda. Jadi taat meningkat, maksiat tertutup. Paham? Tayyib. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, Anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah. Di komentarnya sampai ke ujung, gak nyangka ya. Nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah Anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi.